Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya. Perkenalkan, nama saya Azahra. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Riki. Kami akan mempresentasikan materi dari peradaban Cina kuno. Letak geografis peradaban Cina kuno berada di aliran Sungai Kuning Huanghe yang berasal dari pegunungan Kwenlun di Tibet, mengalir di daerah pegunungan Cina Utara, kemudian bermuara di Teluk Stri di sekitar Laut Kuning. Sistem ekonomi dinasti Ming. Perekonomian dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok adalah yang terbesar di dunia selama periode itu. Itu dianggap sebagai salah satu dari 3 zaman emas utama Tiongkok. 2 lainnya adalah periode Han dan Tang. Periode tersebut ditandai dengan meningkatnya pengaruh politik pada perdagangan, melemahnya kekuasaan kekaisaran secara bertahap, dan kemajuan teknologi. Runtuhnya dinasti Ming. Pada awal 1944, seluruh Tiongkok berada dalam kekacauan. Dinasti Ming yang sangat lemah berusaha mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara seorang pemimpin pemberontak bernama Li Jizheng mendeklarasikan dinasti barunya sendiri setelah merebut ibu kota Beijing. Dalam keadaan yang mengerikan ini, seorang jenderal Ming memutuskan untuk mengeluarkan undangan bagi etnis Mucut di timur laut Tiongkok untuk datang membantu negara dan merebut kembali ibu kota. Ini akan terbukti menjadi kesalahan fatal bagi Ming. Sementara itu, di bagian lain Cina, siklus bencana banjir di Sungai Kuning diikuti oleh kelaparan yang meluas, meyakinkan rakyat jelata Cina bahwa pengusaha mereka telah kehilangan mandat surga. Cina membutuhkan dinasti baru. Dimulai pada tahun 1930 di Provinsi Shaki Utara, seorang penjabat Ming kecil bernama Li Jizheng keturunan dinasti Ming. Setelah penaklukan besar yang dilakukan oleh Genghis Khan dan Kubilai Khan di Cina, diperintah oleh dinasti Yuan yang berasal dari luar wilayah Cina. Setelah berkuasa cukup lama, penguasa-penguasa Mongol itu pun akhirnya berhasil digulingkan oleh sebuah keluarga petani yang menamakan dirinya sebagai dinasti Ming. Mereka pun berhasil mengambil kembali hak orang-orang Cina untuk diperintah oleh bangsanya sendiri. Tahun 1352, Yuan Chang bergabung dengan sebuah kekuatan pemberontak, pemikiran dan berbagai tindakan yang sangat mengesankan, membuat ia dengan cepat memimpin sebuah pasukan yang terdiri atas mantan tentara kerajaan dari dinasti sebelumnya. Hal yang sangat mengagumkan bagi seorang petani miskin dan tunawisma. Salah satu faktor utama jatuhnya kekuasaan Ming adalah berkurangnya kepercayaan para penguasa terhadap para cendekiawan yang harusnya menjadi penasihat bagi para kaisar. Pertanian di Cina berkembang sangat pesat semasa dinasti Ming. Bahkan beberapa komoditi seperti kacang tanah. Arsitektur Cina sama seperti arsitektur Eropa dan Arab. Arsitektur Cina kuno merupakan komponen penting dari sistem arsitektur di dunia. Cina juga mempunyai banyak bangunan-bangunan arsitektur yang luar biasa dan tidak mungkin dibuat di negara lain, seperti Great Wall, Forbidden City, dan makam dari Kaisar Qin pertama. Prinsip-prinsip dari arsitektur Cina tidak berubah selama berada. Perubahan hanya pada rincian dekoratif saja. Sejak dinasti Tang, arsitektur Cina memiliki pengaruh yang besar pada gaya arsitektur Korea, Vietnam, dan Jepang. Bangunan rumah rakyat biasa, rumah untuk rakyat biasa seperti pedagang atau petani memiliki pusat penggunaan yang berfungsi sebagai kuil untuk para dewa dan leluhur, dan juga digunakan untuk perayaan.
perkembangan astronomi pada peradaban Cina. Astronomi di Tiongkok memiliki sejarah panjang yang terbentang dari dinasti Shang. Disempurnakan selama lebih dari 3.000 tahun. Orang-orang Tiongkok kuno telah mengidentifikasi bintang-bintang dari tahun 1300 sebelum Masehi. Bagaimana perkembangan aksara dan bahasa pada masa Cina kuno? Awal mula munculnya bahasa Mandarin adalah dari kawasan sepanjang utara dan barat daya Cina. Dialek dari kawasan utara Tiongkok ini bisa disebut Putonghua atau Goyu seiring berjalannya waktu. Putonghua menjadi bahasa resmi negara Cina. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.